Selamat pagi, Salve. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji UKIN PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Katolik BET 1 tahun 2025 LPTK Santo Yakobus Merauke. Perkenalkan, saya Yosefina Ikun SAG, Guru Pendidikan Agama Katolik pada SD Negeri Suspini, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang pertama tahun 2025 LPTK Santo Petrus Yakobus Merauke. Pada hari ini, Jumat 13 Juni tahun 2025, saya akan melaksanakan proses belajar di kelas 3 dengan tema gereja, materi pokoknya sakramen baptis. Ini adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Siap hormat. Selamat pagi pupur serta kawan-kawan. Selamat pagi anak-anak, silahkan duduk. Apa kabar hari ini? Baik-baik saja. Luar biasa. Yes, yes, yes. Terima kasih. Hari ini juga Ibu baik-baik seperti anak-anak. Nah, apakah sudah berdoa atau belum? Belum. Kalau begitu, salah satu teman maju ke depan untuk menghantar kita dengan berdoa. Silakan. Tepuk siap. Siap. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih. Mari kita tepuk terima kasih untuk teman kita. Tepuk terima kasih. Mandolo. Thank you. Terima kasih. Ya, silahkan dulu. Anak-anak, sebelum kita mulai dengan pelajaran pada hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran dulu. Apakah anak-anak hari ini semua hadir? Semua hadir? Kalau begitu, mari kita tepuk hebat untuk kita semua, karena hari ini kita semua hadir untuk mengikuti pelajaran. Tepuk hebat! Kami hebat. Kamu hebat. Hebat. Ya, terima kasih. Anak-anak, minggu lalu kita belajar tentang apa? Siapa masih ingat? Ya, Elsa silahkan. Allah menyelamatkan umat manusia melalui Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes. Ya, Yesus dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Yang berikut siapa lagi? Ya, Intan silahkan. Bangsa Israel memasuki tanah terjanji. Ya, bangsa Israel memasuki tanah terjanji. Siapa lagi? Ya, ayo silahkan. Yesus memberi makanan 5.000 orang. Ya, Yesus memberi makan 5.000 orang. Kita tepuk hebat untuk teman kita yang sudah menjawab. Tepuk hebat. Kami hebat. Kamu hebat. Hebat. Ya, terima kasih. Nah, anak-anak, materi minggu lalu sangat berkaitan dengan materi hari ini. Materi hari ini adalah sakramen pembaptis atau sakramen permandian. Sakramen baptis memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan sakramen baptis. Dan yang berikut, siswa dapat
Yang berikut, siswa dapat menjelaskan simbol-simbol dari sakramen baptis. Dan yang terakhir, siswa dapat menghargai pentingnya sakramen baptis sebagai kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mulai dengan pelajaran pada hari ini, ibu dan anak-anak akan membuatkan kesepakatan kelas. Yang pertama, apabila ibu memberikan penjelasan, kita harus apa? Ya, angkat tangan. Kalau ibu memberikan penjelasan, kita harus apa? Ya. Tidak boleh ribut pada saat pelajaran berlangsung. Ya, tidak boleh ribut pada saat pelajaran berlangsung. Siapa lagi? Ya, Oscar. Tidak boleh bermain pada saat pelajaran mulai. Ya, tidak boleh bermain pada saat pelajaran dimulai. Anak-anak, sakramen baptis adalah tanda atau sarana yang pertama kali kita terima sejak lahir. Tetapi sebelum itu, kita harus mengetahui di dalam gereja Katolik ada 7 sakramen. Itu yang pertama, sakramen pembaptisan. Yang kedua, siapa? Sakramen apa lagi? Ya, saya belum tahu ya. Ekaristi. Sakramen Ekaristi. Yang berikut ketiga, ya, Elsa. Sakramen karisma. Sakramen Krisma. Yang berikut keempat, sakramen apa lagi? Pengurapan orang sakit. Sakramen pengurapan orang sakit. Dan yang kelima, sakramen tobat. Yang keenam, Sakramen imamat. ya, sakramen imamat. Dan yang terakhir, sakramen Perkawinan. sakramen perkawinan. Oke, baik. Hari ini kita belajar khusus tentang sakramen pembaptisan. Sakramen pembaptisan itu yang tadi Ibu sudah jelaskan bahwa sakramen pembaptisan adalah tanda atau sarana rahmat Allah yang kita terima pertama kali sejak kita lahir. Anak-anak, apa yang kamu ketahui tentang sakramen pembaptisan? Apa yang kalian ketahui tentang sakramen pembaptisan? Ya, Dea, silakan. Sakramen baptis adalah sakramen yang pertama kita terima. Ya, sakramen baptis adalah sakramen pertama kali yang kita terima. Yang berikut, siapa lagi? Ya, Lista. Sakramen baptis adalah salah satu dari ke-7 sakramen. Ya, sakramen baptis adalah salah satu sakramen yang kita ambil dari 7 sakramen yang ada di dalam gereja Katolik. Yang berikut siapa lagi? Ya, Sakramen baptis adalah bagian dari umat Allah. sakramen baptis adalah bagian dari umat Allah. Nah, sakramen baptis adalah tanda atau sarana yang kita terima pertama kali sejak kita lahir. Nah, sekarang Ibu mau tanya lagi. Pernahkah kalian melihat orang dibaptis? Pernah melihat adik atau orang dibaptis? Pernah? Kita dibaptis oleh siapa? Ya, Pastor atau romo. pastor atau romo. Siapa lagi? Siapa lagi? Nah, anak-anak, pada saat kita dipermandikan, sebelum kita permandikan, kita harus, orang tua atau mama kita harus mempersiapkan nama baptis. Contoh, nama saya Maria. Jadi orang tua kasih
kasih nama kita Maria, yaitu sesuai dengan Santa atau Santo kita. Kalau Santa berarti nama perempuan. Kalau Santa berarti nama Susana. Berdiri. Masih semangat? Masih. Kita tepuk hebat karena kita masih semangat. Tepuk hebat. Kami hebat. Kamu hebat. Hebat. Ya, terima kasih, silahkan duduk. Anak-anak yang hebat, mari kita melihat gambar yang Ibu tayangkan di depan. Yang pertama itu adalah apa? Yang pertama itu Kita dibaptis. kita Dibaptis. dibaptis dengan apa? Dengan air baptis. Dengan air. Yang berikut, gambar yang berikut. Ya, ini adalah kain putih. Dan yang ini adalah lilin. Ini adalah lilin bernyala. Dan yang berikut adalah minyak krisma. Dari keempat gambar tersebut memiliki simbol atau lambang masing-masing. Oleh karena itu, Ibu akan membagi anak-anak dalam kelompok. Ya. Gambarlah apa yang Ibu sudah tayangkan di depan beserta simbolnya. Ada yang sudah? Ada yang sudah? Ada yang sudah? Sudah. Ya? Sudah. Ya, ini kelompok yang lain sudah. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Sudah ke belum? Sudah. Sudah? Sudah. Kalau begitu, masing-masing kelompok mempresentasikan kerja kelompok masing-masing di depan. Ya. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Minyak krisma melambangkan kewartaan. Air putih melambangkan kemurnian dari dosa. Sekian dan terima kasih. Ya, tepuk terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Tepuk terima kasih. Thank you. Terima kasih. Silakan duduk. Kelompok yang berikut. Silakan. Saya dari kelompok 2 akan
akan mempresentasikan kerja kelompok kami. Yang pertama ada botol minyak krisma. Minyak krisma melambangkan pewartaan. Yang kedua air putih. Air putih melambangkan permurnian dari dosa. Sekian dan terima kasih. Ya, tepuk terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Tepuk terima kasih. Terima kasih. Silakan duduk. Ya, kelompok terakhir. Teman-teman, saya dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, lilin melambangkan penerang Kristus. Kain putih melambangkan kesucian. Sekian dan terima kasih. Kita tepuk terima kasih untuk kelompok terakhir. Tepuk terima kasih. Terima kasih. Silakan duduk. Satu. Sabar, sudah. Baik anak-anak, Ibu memberikan terima kasih kepada anak-anak karena anak-anak sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian dengan baik. Tetap semangat. Semangat. Terima kasih. Jadi baik anak-anak, sebelum kita dipermandikan kita harus mempersiapkan. Yang pertama adalah nama baptis. Dan yang kedua adalah air. Air melambangkan kesucian atau pemurnian diri. Dan yang berikut lilin bernyala. Lilin bernyala melambangkan terang Kristus. Dan yang berikut kain putih. Kain putih melambangkan pembersihan diri dari dosa. Nah, anak-anak, sakramen baptis merupakan salah satu sakramen yang kita terima pertama kali sejak kita lahir. Dan yang berikut, makna dari sakramen baptis adalah pembersihan diri dari dosa asal. Jadi kita baru lahir, kita harus dipermandikan untuk pembersihan diri dari dosa asal. Dan yang berikut simbol dari minyak krisma. Minyak krisma melambangkan kesucian atau pemberkatan diri untuk menjadi anggota gereja. Simbol-simbol dalam sakramen pembaptisan adalah sakramen utama yang kita terima sejak kita lahir. Oleh karena itu, sakramen pembaptisan adalah sakramen yang paling penting, yang paling sakral dalam kehidupan kita setiap hari. Anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, ada refleksi. Anak-anak, apakah pelajaran tadi anak-anak paham atau tidak? Paham. Mengerti atau tidak? Mengerti. Ibu terima kasih karena pelajaran tadi anak-anak mendengar dan baik, mengerti. Apakah kalian suka? Suka. Senang? Senang.
Terima kasih karena hari ini anak-anak sudah mengikuti pelajaran agama Katolik di sekolah dengan baik. Sebelum kita menutup kegiatan kita pada hari ini, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian supaya sampai di rumah kalian kerjakan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sakramen baptis? Nomor 1, apa yang dimaksud dengan sakramen baptis? Sudah? Sudah? Yang kedua, sebutkan 7 sakramen yang ada di dalam gereja Katolik. Sudah? Sudah. Sudah semua? Sudah. Ya, mari kita tepuk terima kasih untuk kita semua karena hari ini kita mengikuti pelajaran dengan senang, dengan gembira. Tepuk terima kasih, semua berdiri. Tepuk terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih, silakan dulu. Anak-anak yang hebat, hari ini pelajaran kita cukup sampai di sini. Minggu depan baru kita lanjut lagi. Siap? Siap. Kalau begitu, salah satu teman maju ke depan untuk menutup pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Tepuk siap. Siap.